Silakan, Ais, buka kameranya. Ais. Halo. Iya, Ya, iya, buka iya. kameranya dulu, buka kameranya dulu, Ais. Iya, iya. Ya, Kristen bukan, Bang? Islam. Islam, silakan. Islam, Islam. Ah, Ya, sudah ya. ya, Cuma saya mau masih tanya aman, Bang. satu ini, Bang. Ya, satu aja, silakan, Bang. Ya. Lepaskan Kan- layar, Kak. Silakan. Silakan, Bang. Apa itu? Silakan. Enggak, Ya. saya ini dangdutan di belakang itu saya ikut. Silakan. Ya, ini kan Yesus itu kan mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan macam-macam ke yang biasa dia lakukan atas kuasa Tuhan ya. Ya, terus Kemudian di kuasa judulnya Tuhan ini saya lihat siapa? Tuhannya Yesus. Yesus tidak ada Tuhan. Yesus tidak ada Oh Tuhan. ini ya. Coba ada Ini nggak di tulisan dalam dia- Alkitab, Pak? Gini, Pak. Ada nggak di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhannya? Oh salah ya. Salah. Ini saya baca di atas. Bapak tidak begini, Anak Pak. Pertanyaan Bapak tidak salah. Pertanyaan itu tidak pernah salah, Pak. Ya, tetapi Oh. bolehkah saya luruskan? Ketika Bapak mengatakan Tuhannya Yesus, Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhannya Yesus, tidak pernah. Oh iya, iya. Jadi Alkitab mengatakan jangan kamu menambahi dan mengurangi isi Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah Yang- mengatakan Tuhannya Yesus, Alkitab tidak mengatakan demikian. Oh, Jadi iya, Yesus yang betul, melakukan yang- mujizat itu berdasarkan kuasanya sendiri. Makanya saya tadi ngomong, akulah kebangkitan dan hidup, ya kata Yesus. Yesus mengatakan aku. Yesus nggak ngomong dia, Yesus nggak ngomong mereka. Tapi dia bilang aku. Jadi dia yang punya kuasa langsung begitu ya. Dia punya kuasa. Matius Oh, iya. pasal 28, Yesus Kristus mengatakan, aku berkuasa di bumi dan di surga. Iya, iya, iya. Terus bagaimana dengan Yohanes 5:30? Yesus berkata, Bagaimana? aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti kan tidak bisa. Tidak bisa apa-apa. Oke. Sudah? Ya, bisa jelaskan? Silahkan jelaskan ya. Terima kasih banyak. Ya, ketika Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Nah, di situ dia berkata, aku, dalam konteks dia adalah sang firman-Nya, Pak. Kita tahu bahwa Yesus adalah firman-Nya Allah. Ya, Yesus adalah firman-Nya Allah. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah Esa. Karena Allah tanpa firman-Nya itu tidak mungkin, mustahil. Ketika bilang, aku tidak bisa berbuat-buat apa-apa. Karena sebab dia harus bersama dengan dia yang mengutus aku. Karena Bapa mengutus firman-Nya. Dan Yesus adalah firman-Nya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau firman itu sendiri, Allah kami itu Esa, Pak. Bukan Yakid. Allah kami itu Esa, bukan Wahid. Sebiji. Allah kami enggak sebiji, Pak. Allah kami itu Esa, yang adalah Bapa memiliki firman-Nya dan rohnya yang kudus. Jadi ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah Esa, berarti bicara tentang kesatuan. Karena firman tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipisahkan dari sang Bapa itu. Begitu, Pak. Firman tidak bisa dipisahkan dari sang Bapa. Iya, tapi kalau kita baca ayat ini dengan pelan-pelannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berapa Yohanes berapa itu, Pak? Saya lupa. 5:30. Aku Oke. menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti ada pihak lain yang memberikan sampaian kepada Yesus ya. Betul, betul. Kan aku dengar. Sang Berarti ada Bapa. pihak lain. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Terus baca habis, baca terus, Pak. Sudah. Pasal 5:30. Baca lanjut, Pak. Oke. Ini, Pak ya. Maksud Bapak saya begini. perhatikan baik-baik. Sabar, Pak. Bisa Kita saya- baca sama-sama, Pak ya. Kita baca sama-sama, Pak ya. Biar Bapak baca ya. Dan mereka berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup-hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adalah adil.
Berarti Yesus adalah hakim yang adil. Hakim yang adil itu cuma Allah, Pak. Dan Yesus di sini mengatakan dia adalah hakim yang adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ini bicara tentang kesaksian, Pak, ya. Kamu telah mengutus firman-Nya kepada Yohanes, ya, tetapi aku tidak memerlukannya. Nah, sini berbicara tentang kesaksian, Pak. Pak, lihat, perhatikan baik-baik, Pak. Saya lanjutkan ayatnya. Ini, Pak, ya. Sebab ada 3 yang memberikan apa ini, Pak? Perhatikan sini, Pak. Ada 3 yang memberikan apa ini, Pak? Kesaksian. Ada yang lain, dan ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksianku yang diberikannya tentang aku adalah kesaksian yang benar. Berbicara tentang kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya yang kudus. Allah memiliki firman-Nya dan memiliki Roh-Nya yang kudus. Kalau hanya firman yang bersaksi, itu tidak mungkin, karena Allah memiliki firman, Pak. Ngerti, Pak? Ini agak sulit saya paham ini. Karena Gini, di situ Pak. di alam. Oke. Tunggu. Saya tanya dulu ya. Apakah Silakan. aku dan dia itu satu? Oke. Karena kalau secara Mantap. bahasa, aku dan dia itu kan terpisah. Karena ada pihak pertama, pihak ketiga. Dia itu kan ketiga dalam bahasa Indonesia ya. Aku, saya, dia berarti ada pihak ketiga. Dan aku menerima, Mantap. apa tadi? Aku, mana tadi? Aku yang aku dengar. Tuh? Sebab aku tidak dan menuruti Bapa, kehendakku, melainkan Aku dan kehendak Bapa, dia. Aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini dikatakan Esa, Pak. Dalam terjemahan bahasa aslinya Esa. Esa itu artinya ekat. Ini kesatuan, Pak. Artinya Seperti ini, Pak. Artinya seperti ini, Pak. Biar Bapak paham. Oke. Silakan. Biar Bapak paham. Saya pakai gambar aja. Supaya dari beberapa ayat tadi kita memahami dengan baik, Pak. Ini kita mengenal yang namanya Sang Bapa. Kita mengenal yang namanya Sang Firman. Kita mengenal namanya Roh Kudus, Pak. Nah, ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Tentang kesaksian itu Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus. Allah ini, Pak, perhatikan baik-baik, Pak, biar nggak tanya ulang. Allah ini di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Pak. Ini di dalam 1 Timotius pasal 1, pasal 6 ayat 16. Coba, kita buka 1 Timotius 6 ayat 16, Pak. Sudah baca, Pak? Saya tidak pegang Alkitab. Saya di HP saya kitab. Oh. Oke, saya baca ya. Saya buka, Pak, ya. Harus sabar. Ini, Pak. Ini, Pak. Jadi Bapak jangan salah paham dengan kekristenan, Pak. Bapak harus memahami Tritunggal dengan baik. Ini dasar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi kita mengenal Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kita tahu ini namanya Allah yang batin, Pak. Ini kebagaimanaan Allah yang memiliki firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus, Pak. Dan kebagaimanaan Allah ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri.
Kemudian kita perhatikan Pak, Yesus itu siapa? Nih Pak, siapa Yesus? Ini firman ya, F ini. Yesus ini dalam Yohanes 1 ayat 14. Nih Pak, kita buka Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Dia mengatakan apa Yohanes 1 ayat 14? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 ini firmannya telah menjadi manusia sehingga kita mengenal namanya Allah yang zahir, Pak. Allah yang tampak. Nah, Allah memiliki firmannya, Pak. Dan ini tidak bisa terpisahkan, Pak. Kalau firmannya ini keluar di sini, Pak, dalam kebagaimanaan ini, bisa nggak? Berarti Allah itu bisu, Pak. Nah, di sini firmannya ini logosnya Allah, Pak, logiknya Allah. Jadi ketiganya ini, tiga pribadi, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan seperti ayat yang Bapak bawakan tadi, sebab aku tidak bisa bersaksi sendiri karena dalam kebagaimanaan Allah itu Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus, sehingga dia mengatakan aku tidak bisa bersaksi sendiri karena kesaksian itu bicara tentang yaitu Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah Esa. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Esa, yang tidak bisa dipisahkan. Boleh saya tanya sedikit ya? Silakan, tanya dulu Pak, silakan. Ya ini, coba yang tadi yang tiga bulat-bulat itu. Kan itu ada tiga. Oke, tiga. Ya, oke. Ketika Yesus mengobati atau menghidupkan orang mati kan, tiga item ini kan ada dalam satu wujud ya. Begitu Mas? Bukan wujud Pak, bukan wujud. Satu apa? Bukan wujud. Pak. Satu. Ini berbicara tentang keesahan, gitu. kesatuan. Ya, satu kesatuan ya. Nah, ini dikatakan sebagai Esa, bukan Wahid Pak ya. Esa, bukan Wahid. Ya. Ini satu keesaan ya. Ketika ketiga ini pada saat dia kesatuan, menghidupkan, mengobati yang di luar kebiasaan itu ya. Nah, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, yang mana yang hilang dari tiga ini? Tidak ada yang hilang, karena pada posisi yang sama, Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang sakit, dan lain-lain. Tapi di saat yang lain, posisi yang sama, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini kan kontradiksi begitu ya. Ada kontradiksi Pak. Nah, kemudian yang kedua tadi, aku dan dia adalah satu. Berarti ini menyalahi kaidah bahasa Indonesia ya. Jadi untuk memahami ketuhanan maksudnya Yesus, kita harus keluar dari bahasa kaidah Indonesia seperti apa Pak? Maksudnya kaidah bahasa Indonesia seperti apa? Aku dan dia itu berarti ada dua pihak Pak. Aku dan yang terpisah. Aku dan dirinya. Maksudnya kalau kaidah bahasa Indonesia yang kalau kaidah bahasa Indonesia yang baku, aku dan dia berarti ada dua pihak Pak. Betul? Misalnya aku dan RK. Nah, berarti kan terpisah. Betul. Tidak satu. Kalau iya kan? Nah, yang tadi kembali ke yang tadi. Ketika Yesus mengobati, menghidupkan orang mati, itu kan dalam satu kesatuan. Nah, kemudian di saat yang sama, pada posisi yang sama, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara di posisi yang lain dia mengatakan dia mampu mengobati. Nah, ini yang bagaimana? Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, di sini berbicara anak manusia, Pak. Ya. Ini berbicara tentang sang anak. Janganlah kamu mengheran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang akan di dalam kubur. Yang mana nih Pak? Maaf. Tidak. Yohanes 5 ayat 30.
baik akan keluar dari bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, ya kan? Ya. Dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Sang Bapa ini. Iya, ada. Ya. Iya, ada Dia kan? Ya, Sang Bapa, betul, Sang Bapa ini. Lalu dia bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Karena memang bicara tentang kebagaimanaan Allah ini, Pak. Lanjut. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ya. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu saja. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, Sang Bapa ini. Karena firman ini diutus. Kenapa Yesus dikatakan utusan? Karena keluar dari Sang Bapa ini. Tapi bukan berarti ketika firman ini keluar dari Sang Bapa, di sini tidak ada firman. Bapa harus memahami bahwa Allah itu omnipresent, tak terbatas. Ini logosnya Allah yang keluar dari Sang Bapa. Lanjut, Pak. Ini, yaitu segala pekerjaan yang Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaannya. Itu yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yang tadi saya bilang, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Nah, ini yang kita mengenal Allah yang batin. Rupanya pun tidak, kamu tidak mengenalnya. Ya. Rupanya pun kamu tidak pernah lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Kamu tidak percaya kepada yang zohiri ini, yaitu Yesus, firman-Nya yang menjadi manusia. Lanjut, Pak. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat manusia, tetapi tentang kamu memahami, aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Apakah Pak Ais mempunyai kasih akan Allah atau tidak? Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Pak Ais tidak menerima yang datang menjadi manusia. Jadi jangan baca cuma yang di atas saja. Jikalau orang lain datang namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Yang lain kamu terima, tapi kenapa Yesus kamu tidak terima? Bagaimanakah kamu percaya bahwa kamu menerima hormat yang dari lain? Makanya saya katakan, Pak, ketika Allah tidak memiliki firman-Nya, apakah Allah ini dikatakan sebagai Allah? Batu, Pak. Benda mati, Pak, ketika firman-Nya tidak ada, Pak. Allah tidak mungkin bisu, Pak. Tapi ketika firman-Nya menjadi manusia, bukan berarti di sini kosong, Pak. Allah itu tak terbatas, omnipresent, Pak. Karena di sini berbicara tentang keesahan dari Allah, Pak. Bapa, firman-Nya, Allah memiliki firman. Allah mungkin tidak memiliki firman. Karena firman itu bukan ciptaan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa Yesus dikatakan utusan? Ya karena keluar dari Bapa. Saya harap Bapak mengerti di situ. Kita pelan-pelan, Pak, ya. Silakan. Ya. Coba saya kembali tadi, Pak, ya. Silakan. Coba pelan. Saya kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Begini. Ketika Yesus menghidupkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit, itu kan ada jasadnya di situ, ada rohnya, kemudian pokoknya lengkap lah begitu ya. Nah, berarti dia mampu menghidupkan itu atas dari Bapa, ya kan, dari Bapa tadi. Ketika dia membangkitkan orang mati, dia selalu mengatakan Bapa. Karena tidak terlepas. Sebelum dia menghidupkan Lazarus, dia bilang Bapa. Karena bicara tentang kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, Pak. Tapi tadi dalam ayat tadi itu kan ada aku dan dia, dari dia
Artinya ada dari tempat lain ke dia begitu, bukan? Tiga Bukan pribadi, itu Pak. terjemahannya. Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus. Ya, Pak? Ya. Ya. Jadi, Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus ini tiga. Tiga, Pak. Nih, tiga. Bukan berarti berapa jumlah Allah. Bukan seperti itu. Tetapi kebagaimanaan Allah atau keesahan Allah itu yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Contohnya begini, Pak. Ah. Dalam diri manusia dalam manusia dikatakan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh manusia tanpa roh disebut sebagai apa? Jasad. Mayat, Jasad. jasad. Allah tanpa firman bisa nggak disebut sebagai Allah? Nggak tahu. Allah tanpa firman bisa nggak disebut Allah, Pak? Nggak bisa. Kalau di Islam bisa, tapi kalau Kristen nggak tahu. Kristen tidak bisa. Kalau Islam bisa, kalau Kristen Karena nggak bisa. ketika ya. Bapak buka Taurat Musa, Pak, dia sudah bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah, roh Allah melayang-layang. Jadi kalau Allah tidak memiliki firman, itu bukan Allah. Karena Allah pasti berfirman. Allah tidak mungkin tidak berfirman, Pak. Oke. Tadi kembali lagi tadi ya. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apa yang hilang dari Yesus? Karena memang sebelumnya dia kan di situ dia menyatakan dirinya bahwa tanpa Bapa, tanpa firman-Nya itu tidak mungkin, mustahil, Pak. Saya akan menggiring Bapak dan mengarahkan Bapak kepada Tritunggal nih sekarang. Kenapa Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat-buat apa-apa? Karena memang Bapa tanpa firman-Nya itu batu, Pak, benda mati. Berarti tadi ketika dia berbicara seperti itu, ada yang hilang dari tiga itu, ada yang hilang dari Yesus. Ya? Tidak hilang, tetapi dia menyatakan bahwa karena ada kesaksian, berbicara kesaksian itu harus utuh, yaitu firman-Nya dan rohnya yang kudus. Bukan hilang, tetapi kesaksian harus utuh. Ketika Bapak sebagai manusia, ya kan, Bapak dia sebagai diri manusia ini, Pak. Kesaksian Bapak itu sebagai manusia itu memiliki rohnya utuh. Kalau tanpa roh tidak utuh, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Allahnya orang Kristen itu memiliki firman, karena tanpa firman, Yohanes 1 ayat 2 mengatakan tidak segala sesuatu dapat dijadikan. Tapi ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, dia kan masih utuh. Karena penjelasan dalam Yohanes 10 ayat 30, sebab aku dan Allah adalah Esa, Bapa adalah Esa. Enggak begini, ketika Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dia kan dalam posisi utuh. Dalam ya kan? posisi utuh, dan dalam posisi dia bilang selalu dia mengatakan Bapa. Lalu itu dia bilang aku, setelah itu dia bilang aku bangkitkan kamu. Lazarus bangkitlah. Tapi sebelum dia bilang bangkitlah, dia bilang Bapa. Artinya ketika dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kebapaannya itu tidak ada dalam dirinya ya. Gini, Pak. Ketika dia mengatakan itu dalam Alkitab, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Ya, ketika firman-Nya menjadi manusia, ya, itu tetap existing, Pak. Tetap ada. Tetap ada. Sehingga dia menyertakan selalu yang namanya keesahan itu, Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus. Bukan berarti tidak ada. Kalau tidak ada sang Bapa itu, kalau tidak ada yang lain, tidak mungkin yang pertama, Pak, dia bisa membangkitkan orang mati. Kalau tidak ada rohnya yang kudus, tidak mungkin adanya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Karena di situ berbicara ayat itu kesaksian, Pak. Ayat yang Bapak bawakan itu bicara tentang kesaksian yang berhubungan dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak tidak bisa bersaksi, Bapak akan dikatakan sebagai jasad kalau Bapak tidak memiliki roh. Bagaimana Bapak bersaksi kalau Bapak tidak punya roh? Nah, itu dia masalahnya.
Karena Nah, ketika itu dia Yesus masalahnya. ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, rohnya Yesus masih ada. Sementara pada Dia saat dia menyatakan menghidupkan itu. orang mati, dia juga masih ada roh. Artinya dalam posisi yang sama, Yesus bisa menghidupkan orang mati, di sisi lain dia menyatakan dirinya tidak punya kuasa. Nah, seperti apa gimana itu? Agak sulit Yesus mengatakan roh Allah ada padaku. Dalam Alkitab, roh Allah ada padaku. Dan dia menyertakan itu apa itu. Sehingga kesaksiannya itu benar adanya. Oke. Roh Allah ada pada Ketika Yesus. dia bilang aku tidak Tapi bisa berbuat kenapa? apa-apa, memang betul dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak menyertakan 3 kesaksian itu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sama seperti Tapi Bapa tidak bisa berkata-kata kalau Bapa tidak punya roh, karena Bapa akan dikatakan jasad. Tapi saat dia mengatakan saya tidak dapat berbuat apa-apa, itu kan dia masih hidup. Memang Sama seperti hidup. dia Makanya menghidupkan dia orang mengatakan mati. akulah kebangkitan dan hidup. Betul. Dan ketika orang mati memang ya siapapun juga tidak bisa menghidupkan orang mati lagi kan? Tetapi Yesus bisa menghidupkan. Karena dia menyertai kesaksian dan kebagaimanaan keesahan dari Allah itu. Ketika Yesus meninggal bisa menghidupkan orang mati? Ketika Yesus meninggal, dia bangkit. Maksudnya tidak. Makanya dia Ketika mengatakan akulah Yesus kebangkitan dan hidup. Enggak, ketika dia sudah meninggal, apakah dia masih bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit? Dia bangkit dari Kan tidak antara bisa. orang mati. Bapak jangan hanya melihat kematian dari Yesus Kristus, tapi dari Yesus Kristus. Ya, kalau Nah, kebangkitan ketika oke lah. dia di atas kayu salib, Pak, ketika dia di atas kayu salib, Pak, dia bilang dia masih memberikan jaminan hidup kekal. Dia bilang pada saat hari ini suaranya Bapak, suaranya saya hanya sampai di situ, tetapi tidak berwujud. Tapi suaranya Tuhan, logiknya Allah, itu lebih berkuasa daripada logiknya kita. Sehingga dinyatakan di dalam Taurat itu, Allah tanpa firman tidak mungkin segala sesuatu dijadikan. Makanya ada 3 yang memberi kesaksian di bumi dan di surga. Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus. Ketiganya Esa, bukan Wahid. Coba, yang saya jelaskan ini Bapak memahami enggak, Pak? Coba. Ya, saya paham, paham. Kita harus melihat ada satu pernyataan reaksi. Kita harus melihat keimanan itu spiritual, pernyataan Allah kepada bangsa Israel. Pernyataan Allah kepada bangsa Israel yang tadi saya jelaskan tadi, Pak, itu berbicara tentang sesuatu yang batin. Tetapi ketika firman-Nya menyatakan diri kepada bangsa Israel, bahkan mengambil wujud, bertemu dengan Abraham, itu berbicara tentang sesuatu yang zohir. Karena logosnya Allah itu bukan seperti logosnya kita yang terbatas. Gitu loh, Pak. Kekristenan itu berbicara tentang kebagaimanaan, bukan berapa jumlah Allah. Karena melihat dari segi spiritual hubungan Allah dengan bangsa Israel. Gimana, Pak? Ya. Oke. Jadi ketika Yesus menyatakan, saya memang tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang dalam kebagaimanaan itu Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus. Jadi disclaimer itu, Pak. Karena tanpa firman, segala sesuatu tidak mungkin dijadikan. Karena Allah sudah pasti memiliki firman, sehingga firman Allah, logiknya Allah itu menyatakan dan menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau kita memahami Tritunggal dengan baik, kita tidak mungkin akan salah kaprah di sini, Pak. Kalau bilang Allahnya orang Kristen itu bukan Wahid, Pak. Allahnya orang Kristen itu bukan Wahid. Allahnya orang Kristen itu Tritunggal.
Dan Tritunggal sudah pasti Ahad, Eka, Esa. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, kita lihat dalam Taurat Musa, Pak. Ini, Pak. Ketika Bapak membuka Taurat Musa, untuk pertama kalinya, Bapak akan menemukan kebagaimanaan Allah. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, Pak, ya. Lalu bilang apa nih? Kebagaimana? Roh Allah. Lalu bilang apa? Firman-Nya. Ketika Bapak membuka Taurat Musa, Bapak akan melihat kebagaimanaan Tuhan yang dinyatakan di sini, Pak. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi dan di surga, yaitu Bapa, Firman-Nya, dan Roh Kudus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Roh Kudus. Karena sesuai dengan pernyataan di sini, Pak. Kejadian Taurat Musa, Allah, Roh Allah, dan Firman-Nya. Jadi berbicara tentang Tritunggal bukan berbicara berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana dan seperti apa Allah itu, Pak. Silakan, Pak. Buka mic-nya. Kenapa harus ambil referensi dari Musa? Sementara Yesus itu kan maha kuasa karena ada Allah. Ada roh Allah begitu kan? Kenapa harus ambil referensi dari Musa? Sementara Musa itu hanya utusan. Jadi ini tidak nyambung kayaknya ya. Oke, mantap. Pertanyaan bagus. Iya. Dalam Yohanes pasal 5, Pak. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes pasal 5. Ya. Jika kamu mengenal Musa, berarti kamu juga mengenal aku. Sebab Musa menuliskan tentang aku. Pertanyaan Bapak, bagaimana mungkin Yesus sampai berkata demikian? Jika kamu mengenal Musa, berarti kamu mengenal aku. Sebab di dalam kitab Taurat Musa menuliskan tentang aku dan bagaimana aku. Apakah Musa menyembah Yesus? Musa menyembah Yesus. Pertanyaan sangat bagus. Iya, Pak. Bahkan Adam pun menyembah Yesus, Pak. Ya. Pak. Poin pertama, apakah Musa menyembah Yesus? Ada. Nih, Pak. Melkisedek Raja Salem membawa apa, Pak? Roti dan anggur. Nah, lalu Yesus Kristus dalam perjanjian baru dia menyatakan apa? Dia mengangkat roti itu dan mengatakan, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Itu tulisan dalam Taurat Musa. Lalu dia mengambil anggur itu lalu mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang akan daku. Di dalam Taurat Musa mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyangmu. Roti sama seperti roti mana yang turun dari surga. Lalu Yesus berkata, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Apakah Musa menyembah Yesus? Ada ayatnya dalam Taurat. Apakah Adam menyembah Yesus? Kedua, apakah Adam menyembah Yesus? Yes. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia bertakwa kepada apa? Kepada pakaian takwa. Dia bertakwa, dia menyembelih kurban domba. Nah, apa makna besar dari domba itu? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dia mengatakan, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ketika Adam mengenakan pakaian takwa, yaitu pakaian dari bulu domba, berarti Adam bertakwa kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Ya, pertanyaan terakhir Pak ya, karena ini adalah habis saya mengelobet. Faktanya sekarang Yahudi tidak mengakui Yesus, tidak menjawab Yesus. Yahudi tidak mengenal Yesus, tidak mengakui Yesus, tidak menyembah Yesus, dan tidak mengenal Tritunggal. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, mantap.
Tidak semua Yahudi, ini Pak, tidak semua Yahudi menolak Yesus. Tidak semua Yahudi menolak Yesus. Ini Pak, saya buka dalam Targum Yahudi Pak. Di mana di dalam Targum Yahudi Pak? Lihat ini Pak. Targum Yahudi mengatakan Tuhan, firman Allah itu bisa berjalan Pak. Di dalam Targum orang Yahudi dia mengatakan apa? Firman Allah itu firman Allah itu apa? Bisa menyembuhkan Pak. Firman Allah itu melompat turun Pak dalam Targum Yahudi Pak. Firman Allah itu seperti prajurit Pak. Di dalam Targum Yahudi firman Allah itu bisa memukul Pak. Makanya saya katakan tidak semua orang Yahudi menolak Yesus. Tapi ada juga yang menerimanya. Pak, mayoritas menolak karena kalau mayoritas, data Google betul memang mayoritas, tetapi tidak semua. Ya ada, kalau data Google itu kan 2% umat Israel itu Kristen, 17% Islam, dan selebihnya 74% Yahudi. Artinya sangat Kekristenan ini adalah Israel yang baru Pak. Hah? Karena kekristenan ini adalah Israel yang baru Pak. Tapi bukan Yahudi kan Pak? Ya, kami bukan Yahudi, tetapi kekristenan adalah Israel yang baru. Artinya kan Yahudi tidak sangat Jadi ketika minim. Bapak mengatakan orang Israel menolak Yesus, tidak. Kami adalah Israel yang baru yang menerima Yesus. Oh, ya. Ya. Karena Yesus datang, ketika Yesus datang dia mengumpulkan domba-domba yang terhilang dari kalangan Israel itu. Dia temukan enggak? Temukan. Setelah dia menemukan domba-domba yang hilang dari kalangan para rasul itu, dia menyatakan apa? Menyampaikan untuk segala bangsa untuk diberitakan Injil. Dan ketika orang yang menerima Injil, kami adalah Israel yang baru, gereja adalah Israel yang baru. Oh, berarti dengan ada konsep Israel baru itu sehingga orang Kristen selalu memuji Israel, tapi orang Yahudi memusuhi Kristen, begitu ya? Tidak semua orang Yahudi menolak Yesus, kan saya sudah omong. Ya ada, tapi mayoritas menolak ya. Karena hanya 2% yang Kristen di Israel. Ya, tetapi pada suatu saatnya Alkitab mencatat bahwa satu saat di dalam eskatologi bahwa Israel akan dipaksa untuk menerima dan mengaku Yesus adalah juru selamat. Oke. Makasih ya. Mungkin sudah cukup, nanti kita sambung lagi. Terima HP kasih, saya Pak sudah Is. mau habis ya. Oke, makasih banyak. Salam sejahtera Tuhan untuk Yesus semuanya. memberkati. Salam toleransi, Pak. Makasih ya. Oke, makasih.